Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmardiani dari semester 3A akan mereview kembali mengenai materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Hindi Nuraini SIMH, juga dosen pendampingnya Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SIMH. Di video ini membahas mengenai pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua, yaitu mengenai percobaan atau bab 1. Nah, apakah semua percobaan dapat dipidana? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena menurut pasal 53 ayat 1 buku 1 bab 4 menyatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Percobaan ini diatur di dalam pasal 53 dan juga pasal 54 buku 1 bab 4. Pengertian dari percobaan ini tidak diatur di dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya itu, yaitu adanya di pasal 53 dan 54 tadi. Intinya menjelaskan bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan ini adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja, sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan dari kedua pasal tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa percobaan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya itu belum selesai. Nah, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Ada sifat percobaan. Yang pertama yaitu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang tersebut, yaitu orang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53, walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi pada sifat dari pasal 53 atau percobaan ini dapat memperluas dapat pidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatannya. Kemudian ada dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama ada menurut teori subjektif, yaitu menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan ini terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku atau penganut teori ini, yaitu menurut Van Hamal. Yang kedua yaitu ada teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tersendiri. Unsur-unsur dari percobaan yang pertama yaitu adanya niat, yang kedua yaitu ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga yaitu pelaksanaannya tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat yaitu niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Kedua, niat di sini harus berupa niat yang jahat. Yang ketiga, niat masih berada dalam sikap batin sedangkan kesengajaan sudah nampak. Selanjutnya ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Alasannya yang pertama yaitu karena adanya penghalang fisik. Kedua, akan adanya penghalang fisik. Dan yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri, yaitu ada pengunduran diri secara sukarela. Terus ada juga tindakan penyesalan dari si orang yang akan melakukan tindak pidana itu. Misalnya atau contohnya itu seperti orang yang memberikan racun pada minuman korban gitu, tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban itu nggak jadi meninggal. Selanjutnya ada pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidananya yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Yang kedua, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimal pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Yang ketiga, adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Yang terakhir, selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Ada juga percobaan di luar KUHP, diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TP, Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, ada juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP
Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan atau dianggap perbuatan selesai. Contoh dari tindak pidana percobaan ini misalnya kayak ada niatan orang mencuri helm gitu. Misal si A itu ada niatan untuk mencuri helm. Nah, permulaan pelaksanaannya itu dengan keliling parkiran gitu, kayak dia tuh ngelihat situasi di parkiran tuh kayak gimana, ramai apa enggak gitu kan. Nah, tiba-tiba pas dia mau ambil si helm itu, ternyata orang yang punyanya tuh datang. Nah, nggak jadi deh percuriannya. Kayak gitu. Itu contoh dari percobaan pencurian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.